Warga berkumpul bersiap menolak kedatangan aksi demo Said Didu CS. Pindah aja, pindah. Pindah aja, pindah. Diusir. Pindah aja. Ya. Nggak apa-apa. Liput nggak apa-apa, liput saya. Saya demen kalau masuk TV saya demen. Oh. Nggak apa-apa, liput saya. Iya, kalau nggak ngeliput juga nggak apa-apa. Pergi aja, pergi dari sini, pergi ya. Udah pergi dari sini. Hah? Udah, nggak boleh, intinya nggak boleh. Intinya nggak boleh sini, jangan. Udah gitu. Ini katanya yang mewakili rakyatnya. Lo punya duit, saya tidur beli dong. Lo mau di situ gitu loh. Ah, lo mau kulit hitam kayak putih kayak ya, lo mata belok kayak mata sipit, lo beli kalau punya duit. Gitu loh. Ya, gue juga karena gue nggak punya duit, makanya gue nggak beli di situ. Kalau gue punya duit, gue beli. Gitu loh. Siapa yang ngelarang gue beli di PIK kan gitu. Artinya di sini ini harusnya dipandang secara positif oleh Said Didu pembangunan ini gitu loh. Jangan ini kita keberatan, Pak. Nah, di sini kita hadir menghadang masa aksi itu tujuannya untuk kondusivitas. Di sini kita tidak membela Israel, tapi kita lebih mementingkan keamanan. Ya, pecah belah. mantap. Kalau sampai masyarakatnya terpecah belah, Nggak mau dipecah belah ya. hanya karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus Said Didu adalah aktor di balik semua ini. Nah, benar. Teman-teman semua di sini dianggap premanisme. Apakah teman-teman preman? Apakah teman-teman warga pendatang? Semua warga pribumi, Pak. Melainkan mereka yang datang ke sini itu pendatang semua. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kronjo. Sementara objek PSN dan PIK 2 itu adanya di Desa Pohon. Terus yang jadi masalah tuh apa? Dampak untuk mereka tuh apa? Kan ini yang patut kita pertanyakan. Rakyat Mungkin udah menurut pintar. saya agenda hari ini tuh kita lebih mengedepankan keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah Kecamatan Paku Haji, Desa Kramat, Pohon, Kalibaru. Luar Dan biasa. sebagai Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan di sini ya warga berkumpul bersiap menolak kedatangan aksi ya demo Said Didu ya. Ya, si Said Didu ini sekarang ya kalau mau mendemo di kawasan PIK 2 ya kan, ya sekarang ini warga yang ada di sana itu datang berkumpul untuk menolak ya. Bahkan Said Didu sampai diusir, nggak diberi parkir juga oleh warga setempat ya kan guys. Wow, ini parah lah ya kan guys. Memang si Said Didu ini sudah bisa dibilang warga di sana itu sudah muak ya terhadap si Said Didu ini, karena si Said Didu ini mengeruhkan suasana, menjadi provokator ya, agar masyarakat menjadi gaduh gitu ya kan. Pas juga namanya si Said Gaduh ya kan. Ya, oke lah, langsung saja kita simak video ini. Warga berkumpul bersiap menolak kedatangan aksi demo Said Didu CS. Kita lihat ya. Wah, ditunggu tuh Said Didu. Banyak warga yang menanti Said Didu nih guys. Sekali datang diusirlah dia ya kan. Sudah nggak ada yang mau percaya sama Said Didu. Masyarakat, rakyat Indonesia sudah pintar semua ya kan. Jadi si Said Didu nggak bisa bikin gaduh lagi. Rakyat, masyarakat sudah muak ya. Nah nih rombongan Said Didu diusir ya, dengar. Ini nggak boleh parkir di sini. Pindah aja, pindah. Pindah aja, pindah. Diusir. Pindah aja. Ya. Nggak apa-apa. Liput nggak apa-apa, liput saya. Saya demen kalau masuk TV saya demen. Oh. Nggak apa-apa, liput saya. Iya, kalau nggak ngeliput juga nggak apa-apa. Pergi aja, pergi dari sini, pergi ya. Udah pergi dari sini. Hah? Udah, nggak boleh, intinya nggak boleh. Intinya nggak boleh sini, jangan. Udah gitu. Ini katanya yang mewakili rakyatnya. Nggak boleh sini. Jangan bikin Masyarakat sih, Said Didu. burung aja. Ya, saya udah nyaman, udah tenang saya. No, Gitu. Udah. rakyat udah nyaman, udah tenang. Ngapain ya? Diadu domba. Udah, ayo. Kasihan ya. Kasihan mereka. Sangat-sangat kasihan. Aduh. Mana nih yang kuar-kuar? Katanya Silakan.
selalu mengatasnamakan rakyat, diusir rakyat ya. Aduh, kasihan. Emang kenapa nggak boleh? Abang juga nggak apa-apa videoin saya. Abang videoin saya nggak apa-apa. Videoin saya, abang nggak apa-apa videoin saya. Iya, Marah kalau di abang video videoin ini. saya, videoin saya. Itu. Itu. Nggak apa-apa videoin saya situ. Itu. Nggak apa-apa, situ videoin saya nggak apa-apa. Si Didu saya Didu tuh ketuanya. Diusir, mampus lah kalian. Aduh, nggak tahu malu emang ya. Diusir masyarakat warga sana ya kan. Nggak apa-apa. Video. Video nggak apa-apa video. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masukin pipi saya demen. Nggak apa-apa. Kami dulu ya. Oke. Thank you. Ya. Ada juga yang sopannya pamit juga dia. Mungkin terpaksa itu ya ikut. Gimana guys? Katanya si Said Didu ya kan selalu mengatasnamakan rakyat, diusir warga setempat ya kan. Wow, ternyata adanya PIK 2 ya enggak bisa menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Nah, kalau dia begini berarti PIK membantu masyarakat nggak? Bantu dong. Kalau lu cerdas pasti bilang iya, ya kan? Ratusan ribu. Ratusan ribu. Nah kalau wow, si banyak. Gaduh cuman memproduksi puluhan orang demo, bukan menyerap tenaga kerja. Iya juga ya. Bedanya situ. Paham ya? Paham ya. Paham. Isu itu dikembangkan oleh mereka saya lihat pada saat pembangunan. Jadi pada saat pembangunan itu jangankan PIK, dimanapun perumahan yang ada di Indonesia, kalau orang sedang nggak boleh masuk, proses pembangunannya setelah selesai, monggo, jangankan masuk, lu beli aja dikasih, karena kan itu marketnya bebas. Lu punya duit, saya Didu beli dong, lu mau di situ gitu loh. Lu mau kulit hitam kayak putih kayak, lu mata belok kayak mata sipit, lu beli kalau punya duit, gitu loh. Ya, gue juga karena gue nggak punya duit, makanya gue nggak beli di situ. Kalau gue punya duit, gue beli, gitu loh. Siapa yang larang gue beli di PIK kan gitu? Artinya di sini ini harusnya dipandang secara positif oleh Said Didu pembangunan ini gitu loh. Jangan dikit-dikit ini akan kita nggak bisa masuk karena banyaknya security. Sekarang gimana security nggak banyak? Kalau sana yang masuk maling gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Apa Said Didu mau tanggung jawab kalau hilang besi? Dia sambil bawa baleho, jangan rampas tanah kami. Ibu saya tanah di sini apa di mana? Dia nggak mau jawab. Jadi gini, kita sebagai masyarakat asli pribumi Desa Keramat Kecamatan Paku Haji ini sangat dirugikan Pak, karena ini sudah membuat kegaduhan Pak. Sementara masyarakat Desa Keramat Paku Haji, Kalibaru, Pohon Sukawali itu sementara tidak ada yang menjadi korban. Kok ini orang luar daerah demo di sini? Kenapa nggak ke DPR atau ke pemerintah? Kalau memang ada penolakan atau segala macam. Jadi jangan adu domba kami bahwa isu sara, ras. Ini nggak benar. Kita sebagai tokoh pemuda di sini merasa terkadang desa kita ini dijadikan tempat orasi, demo, apalagi mereka menggunakan fasilitas masjid. Yang pada waktu itu rencananya mau di masjid Al-Arjiban kalau nggak salah. Ini kita keberatan Pak. Nah, di sini kita hadir menghadang masa aksi itu tujuannya untuk kondusivitas. Di sini kita tidak membela Gus Israil, tapi kita lebih mementingkan keamanan. Ya, pecah belah. mantap. Kalau sampai masyarakat itu pecah belah, Nggak mau dipecah belah ya. hanya karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus Said Didu adalah aktor di balik semua ini. Nah, benar. Teman-teman semua di sini dianggap premanisme. Apakah teman-teman preman? Apakah teman-teman warga pendatang? Semua warga pribumi Pak. Melainkan mereka yang datang ke sini itu pendatang semua. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kronjo. Sementara objek PSN dan PIK 2 itu adanya di Desa Pohon. Terus yang jadi masalah tuh apa? Dampak untuk mereka tuh apa? Kan ini yang patut kita pertanyakan. Rakyat Mungkin lah. menurut saya agenda hari ini tuh kita lebih mengedepankan keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah Kecamatan Paku Haji, Desa Keramat, Pohon, Kalibaru, Luar dan biasa. sebagainya.
Tadi ketika ada ibu-ibu orasi, saya tanya, dia sambil bawa baleho, jangan rampas tanah kami. Saya tanya, ibu dari mana? Saya dari Jakarta. Ibu punya tanah di sini apa di mana? Dia nggak mau jawab. Kalau memang ibu punya tanah di sini merasa dirampas, ayo mana buktinya, tanahnya yang mana? Benar nggak Pak? Kita butuh fakta, bukan narasi-narasi yang memojokkan tim 2. Tuh. Kita sangat beruntung Pak. Desa kita dulu sangat tertinggal. Sumber daya manusianya sangat tertinggal. Ketika desa kita ini dimasuki investor, artinya di sini kita tercipta lapangan pekerjaan Pak. Buat masyarakat sekitar. Widih, luar biasa, pintar. Dan perlu kita garis bawahi. Di sini banyak narasi bahwa PT Agung Sedayu membeli tanah 10.000. Itu saya luruskan. Saya tidak punya kepentingan dengan Agung Sedayu, saya pun tidak punya kepentingan dengan site itu. Bukan dibeli Pak, melainkan diberikan uang kerohiman. Itu pun bukan tanah milik Pak, melainkan tanah perhutani yang dikelola oleh pihak swasta untuk dijadikan tempat wisata religius, kebun binatang, dan ada sarana olahraga dan masjid agung. Apa itu salah? Sejauh ini menurut saya pemerintah era Jokowi upayanya sangat bagus Pak. Kenapa proyek ini dikerjakan dengan swasta? Mungkin kalau proyek ini dikerjakan oleh pemerintah, kita bisa lihatlah Pak, oknum-oknum pejabat kita Ya. pasti akan mangkrak Pak. Dengan anggaran 41 T, mungkin di bawah itu bisa ditolak, di bawah itu Pak. Banyak sunat menyunat. Makanya saya lebih senang Pak, proyek PSN ini diserahkan ke swasta. Artinya tidak ada oknum-oknum celah untuk korupsi di situ Pak. Tuh. Kita lebih setuju. Betul nggak teman-teman? Betul. Jadi agenda hari ini tuh kita mohon kepada teman-teman, kita jangan mau terprovokasi, kita jangan mau terpecah belah oleh orang-orang yang punya kepentingan pribadi. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap nih. Ada yang digolimi. Tidak ada yang dapat tanahnya. Jangan bawa-bawa nama rakyat. Mau dicoba. Selama kamu jabat kemana saja kau? Setelah kamu dipecat jadi wakil menteri, kamu baru turun ke lapangan. Preman, apakah kita ini preman semua? Apakah kita mau menggunakan kekerasan? Mampus kalau saya tidur. Desa kita itu damai. Halo Bang Gaduh, saya Bang lagi Gaduh. di Desa Tanjung Pasir. Jadi ini sudah ada nih. Ini adalah rumah-rumah relokasi yang dulu bapak-bapak di sini itu tinggalnya di pesisir dan sekarang sudah luar biasa. Kita tanya-tanya ke warga. Apa yang sudah di lokasi ini sepadan nggak dengan rumah yang sebelumnya? Sepadan ya, clear ya. Ya, yang jelas padan lah, karena walaupun hanya sebatas ganti biaya bangunan saja, kan tanah dikasih nih, misal Tanah dikasih. tanah diganti, tanah kita 200, pulang 200. Oh. Itu yang satu banding satu. Ya, bangunannya aja yang dibayar. Wih. Dan itu pun ada kategori, ada permanen, sekian X rupiah, semi permanen, sekian X rupiah. Ini saya padanya nih, nggak direkayasa. Oh. Non permanen sekian X rupiah. Tinggal kategori dari kualitas bangunan teknis ya. Tapi tuduhan-tuduhan di luar itu sepertinya agak terlalu kasar, itu aja sih Pak ya. Yang poinnya saya mau tanya, apakah benar tidak dimanusiakan? Nah itu nggak betul juga berarti. Banyak kok yang misalnya pada ikut disertakan dalam satu pekerjaan. Harapannya Pak, harapannya. Wah, harapan sangat besar, iya. Kalau perlu mah sejuta harapan saya harap ya. Solusinya yaitu tadi, bagaimana nelayan punya kolam lagu supaya menambatkan perahunya aman dan nyaman. Ya, jadi begini, masyarakat ngedukung. Yang mendukung ya? Diamnya aja udah ngedukung, dengan lajunya pembangunan ngedukung. Cuman masyarakat diperhatikan, nelayan diperhatikan. lebih Turun ke adun. Goblok benar kalian mah. Benar-benar goblok. Pak Jokowi kalau nggak peduli dengan negara ini, dengan bangsa ini ya, udah masa bodoh aja dia. Dia nggak bakalan ngebangun di mana-mana itu ya. Dikasih duitnya buat subsidi aja, biar rakyat senang. Freeport nggak usah diambil, biarin aja. Orang Eropa nggak usah dilawan, biarin aja. Oh. HTI, EPI nggak usah dibubarkan, biarin aja. Tapi nggak mau, tahu nggak? Demi kepentingan bangsa ini untuk menjadi maju, tahu nggak kalian?
Dia lawan semuanya tuh. Jangankan curut cuman HTI FPI itu ya kan. Hah? Eropa, Amerika dilawan sama dia. Semuanya diambil lagi itu aset-aset Indonesia itu. Dibangun di bangsa ini. Tapi kalian nggak nyampe otak kalian ke situ. Iyalah. Seharusnya kalian tuh dukung Pak Jokowi itu. Kadrunnya kan. Bersatu bangsa ini, ya maju. Jangan mau diadu domba sama orang-orang busuk, orang-orang bego, pengkhianat bangsa. Kalian tuh berpikirlah. Makanya otak kalian tuh jangan goblok dan kayak katak dalam tempurung. Itu aja yang bisa kalian keluarin. Memfitnah, menghina, mencaci maki. Otak kalian tuh gak nyambung. Gimana ke depannya bangsa ini, tau gak? Jangan jadi bangsa budak terus. Kayak Muhyiddin itu, tolol minta ampun. Sadar ya. Waduh, parah lah ya kan. Masih inget gak? ini Dulu ada lagi. politisi PKS yang nyamar jadi nelayan, sampai nangis-nangis segala. Kami tidak butuh makan gratis. Masyarakat Iya, nelayan iya. yang selama ini di mana kami susah mendapatkan bahan bakar, Pak. Sekarang ada lagi, anak abah tiba-tiba muncul, mendadak pasang wajah peduli nelayan. Oh. Tapi, nelayan yang mana yang dia bela? Oh, Apa ini benar membela yang rakyat? dikatain pintar Atau oleh cuma anak abah kepentingan ya? tertentu? Kalau ditarik benang merahnya, nama Said Didu ikut terseret dalam narasi ini. Dan polanya selalu sama, menolak proyek strategis nasional. Kok bisa? Jelas ini bukan sekadar soal lingkungan atau kesejahteraan nelayan, tapi kepentingan politik yang bermain di belakangnya. Pertanyaannya, kepentingan siapa yang mereka bela? Karena yang jelas, mereka justru menghambat pembangunan dan kemajuan negara. Ya. PSN PIK 2 bukan proyek abal-abal. Ini bagian dari investasi besar untuk mendorong ekonomi. Tapi selalu saja ada yang mencari panggung dengan menolak pembangunan. Indonesia butuh kemajuan, bukan drama. Ya benar ya guys. Kalau banyak orang-orang yang seperti Said Didu dan sengkuni-sengkuninya, kelompok-kelompoknya ya kan, maka Indonesia ini ya bisa dibilang nggak bakalan akan maju-maju ya kan. Sedikit ada pembangunan, di demo dicari masalahnya ya kan. Nggak mau melihat Indonesia ini maju. Ya sebenarnya mereka inilah yang dinamakan antek asing ya kan. Karena kita tahu sendiri ya kan, orang luar itu ya nggak mau melihat Indonesia maju. Ya ibaratkan seperti ini, seperti Said Didu dan kelompok-kelompoknya ya kan, nggak mau melihat pembangunan yang ada di Indonesia. Jadi mereka ini bisa dipanggil antek asing. Maka ya musuh kita yang sebenarnya yaitu bangsa kita sendiri, yaitu Said Didu ya kan, musuh kita yang bikin Indonesia nggak bakalan maju ya kan. Baiknya orang yang seperti ini diusir saja daripada Indonesia. Bikin gaduh, memprovokasi, ya pokoknya bikin gaduh masyarakat ya kan. Tadi kalian dengar sendiri ya kan, masyarakat setempat nggak ada tuh yang terprovokasi, udah pinter-pinter ya kan. Dan ada juga yang mengatakan jangan rampas tanah kami. Setelah ditanya orang Jakarta lah ya kan, macam-macam ya kan. Oh pokoknya ini otaknya ini si Said Gaduh ya kan. Mampus tadi kalian diusir ya kan, nggak tahu malu sih emang Said Didu ini ya. Aku rasa mereka ini udah kehilangan kemaluan ya kan. Diusir ya kan, diusir, nyata-nyata diusir ya kan. Waduh, parah lah. Masihkah si Said Gaduh mengatakan ataupun mengatasnamakan rakyat? Parah. Sebenarnya Said Didu itu sebenarnya ya guys ya, sakit hati karena tanahnya nggak laku gitu ya kan, nggak laku ya. Aguan mau beli tanahnya, tapi si Said Didu itu maunya tanahnya dibeli 30 kali lipat. Waduh, siapa yang mau beli tanahnya ya kan. Memang parah lah. Oke lah guys, apapun tanggapan kalian tentang kelompok-kelompok para pembenci Pak Jokowi, para pembenci pembangunan ini, silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.